Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, video ini akan menjelaskan tentang interpolasi linear dan interpolasi kuadrat oleh kelompok 1 di mata kuliah metode numerik dengan dosen pengampu Ibu Tanti Jumaisaro Siregar MPD. Selanjutnya, nama anggota kelompok 1 yang pertama Anissa Putri Lubis dengan NIM 0305213048. Yang kedua Ayu Pitaloka Saragi dengan NIM 0305213043. Yang ketiga Fatimah Zahra dengan NIM 0305213065. Yang keempat Nurul Ain Asnawati dengan NIM 0305213039. Dan yang terakhir adalah Suci Miranti Hakiki dengan NIM 0305213055. Selanjutnya, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Nurul Ain Asnawati. Baiklah, untuk yang pertama di sini saya akan membahas tentang konsep dasar interpolasi. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu interpolasi. Interpolasi adalah mencari nilai-nilai antara yang tidak ada pada data. Di dalam interpolasi digunakan beberapa pencarian nilai, yaitu menggunakan fungsi pendekatan seperti pendekatan linier, kuadratik, dan polinomial. Di dalam video ini, kami akan membahas tentang interpolasi linier dan kuadratik. Ada interpolasi linier. Sebelumnya, mari kita ketahui dulu apa itu interpolasi linier. Interpolasi linier yaitu interpolasi yang menggunakan dua titik, yaitu x0, y0 dan x1, y1 yang berada paling dekat dengan nilai x. Nilai y pada sebuah nilai x adalah y sama dengan y0 ditambah y1 dikurang y0 per x1 dikurang x0 dikali x dikurang x0. Saya Anissa Putri Lubis. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal interpolasi linear yang tertera di PPT, di mana soalnya yaitu diketahui data sebagai berikut: xy 1,3, 4,5, 7,6, 10,9. Untuk x sama dengan 5, maka nilai titik y adalah, untuk mencari titik y, maka kita mengambil nilai x yang paling dekat dengan nilai x yang diketahui, di mana yang diketahui itu x sama dengan 5. Pada data tersebut, yang paling dekat dengan 5 adalah 4,5 dan 7,6. Maka yang diambil titik data yaitu 4,5 dan 7,6, karena itu yang paling dekat untuk x sama dengan 5. Setelah kita tentukan titik yang paling dekat oleh x yaitu 4,5 dan 7,6, maka langsung saja kita masukkan ke rumus, di mana rumusnya adalah y sama dengan y0 ditambah y1 dikurang y0 per x1 dikurang x0 dikali x1 dikurang x0. Maka langsung saja kita masukkan nilainya, di mana y0 nya itu adalah 5, y1 nya adalah 6, x1 nya adalah 7, x0 nya adalah 4. Langsung saja kita masukkan nilai tersebut. 5 ditambah 6 dikurang 5 per 7 dikurang 4 dikali 5 dikurang 4, maka dapatlah hasilnya 5,33. Maka nilai x, y adalah 5,5,33. Nah, selanjutnya kita membahas tentang interpolasi kuadrat. Interpolasi kuadrat itu digunakan untuk mencari titik-titik antara tiga buah titik, yaitu titik P1 x0, y0, P2 x1, y1 dan P3 x2, y2 dengan menggunakan pendekatan fungsi kuadrat. Nah, kalau penjelasan sebelumnya interpolasi linear itu memerlukan dua buah titik, maka di interpolasi kuadrat ini dia memerlukan tiga titik, yaitu x0, y0, x1, y1, x2, y2. Nah, jadi langkah dasar interpolasi kuadrat itu, yang pertama itu dia pasti akan diketahui tiga buah titiknya. Lalu langkahnya yaitu
kita menentukan persamaan kuadrat dari titik yang diketahui. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat itu seperti ini. P2X sama dengan F0 ditambah X dikurang X0 dikali F X0, X1 ditambah X dikurang X0 dikali X dikurang X1 dikali F X0, X1, E2. Nah, dari bentuk persamaan umum kuadrat ini itu ada mengandung F X0, X1. Maka F X0, X1 itu sama dengan F1 dikurang F0 per X1 dikurang X0. Nah, lalu di bentuk persamaan kuadrat ini ada unsur F X0, X1, X2. Maka F X0, X1, X2 itu sama dengan F X1, X2 dikurang F X0, X1 per X2 kurang X0. Nah, jadi konsep dasar interpolasi kuadrat itu menentukan persamaan kuadratnya terlebih dahulu dari 3 buah titik yang nantinya diketahui pada soal. Nah, di sini ada contoh soalnya. Diketahui F1 sama dengan 4, F2 sama dengan 9, dan F3 sama dengan 16. Dengan interpolasi kuadrat, tentukanlah nilai fungsi pada apsis 1,4. X0 sama dengan 1, X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3. Dan F0 sama dengan 4, F1 sama dengan 9, F2 sama dengan 16. Lalu di bawahnya itu ada persamaannya. Langsung saja kita cari F X0, F X1 sama dengan F1 kurang F0 per X1 kurang X0. Kita substitusi F1 nilainya 9, F0 nilainya 4 per X1 nilainya 2, X0 nilainya 1, maka hasilnya 5. Setelah itu kita cari Fx1, Fx2. F2 kurang F1 per X2 kurang X1. Kita substitusi lagi nilai F2 16, nilai F1 9 per nilai X2 3, nilai X1 2. Maka hasilnya 7. Setelah itu kita cari lagi Fx0, Fx1, Fx2 sama dengan Fx1, Fx2 dikurang Fx0 di Fx1 dibagi X2 kurang X0. Maka kita substitusikan dari yang telah kita cari tadi, 7 dikurang 5 per 3 dikurang 1. Maka hasilnya itu 1 karena 2 bagi 2. Langkah selanjutnya kita substitusikan ke bentuk umum. Jadi F0 itu tadi kan nilainya 4 dari yang diketahui. Lalu kita tambah X0 itu 1, jadi tambah X kurang 1. Dan nilai dari Fx0, Fx1 itu kan 5, jadi dikali 5 ditambah X-nya tetap dikurang X0 itu nilainya 1 dikali X-nya itu kan tetap, X1 itu nilainya 2. Lalu dikali lagi Fx0, Fx1, Fx2 itu kan nilainya 1. Lalu kita substitusikan semuanya. Setelah itu kita hitung sehingga mendapatkan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Setelah itu kita masukkan untuk apsis 1,4 dari kuadrat yang telah kita dapatkan. Maka P2X sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Kita ganti X-nya menjadi 1,4. Jadinya P2X sama dengan 1,4 pangkat 2 ditambah 2 kali 1,4 ditambah 1, maka hasilnya 5,76. Baiklah, sekian penjelasan mengenai interpolasi linear dan interpolasi kuadrat. Jika ada salah kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.